10 kosakata bahasa Jepang N3 part 3 bersama saya Sutrisno. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kosakata N3. Buku yang saya gunakan adalah buku Shinkansen Master Goi. Kosakata yang pertama di sini ada kata kurai, artinya gelap, suram, murung, ataupun pendiam. Jadi ini adalah kata sifat i digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang kurang cahaya. Bisa diartikan gelap ya. Ataupun suasana hati yang suram ataupun sedih. Ataupun sifat seseorang yang pendiam ataupun murung. Contoh kalimatnya heyaga kurai desu. Ruangannya gelap. Selanjutnya kanojo wa sukoshi kurai seikaku da. Dia punya sifat yang agak murungan. Selanjutnya, yoru wa soto ga kurai no de kiotsukete. Karena malam hari itu gelap, ya, di luar, tolong hati-hati ya. Selanjutnya, kare no kao wa itsumo kurai ya. Wajahnya selalu murung, wajahnya selalu gelap, gitu ya. Suram dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kosakata kodomo poi. Ini artinya kekanak-kanakan ataupun seperti anak kecil. Ini adalah kata sifat i ya, digunakan untuk menggambarkan sifat ataupun perilaku tingkah laku yang terlihat seperti anak kecil ya. Biasanya mengandung makna kurang dewasa. Ini hanya diperumpamakan saja. Ya, secara aslinya enggak, tapi kelihatannya seperti itu. Contoh kalimatnya karewa mada kodomo poi tokoro ga arimasu. Dia masih punya bagian-bagian yang kekanak-kanakan ya. Tokoro ini ya bagian-bagian ataupun bisa diartikan sifat. Selanjutnya kanojo no warai kata wa sukoshi kodomo poi. Cara tertawanya agak kekanak-kanakan ya ataupun seperti anak kecil. Selanjutnya sonna furui. Sonna furumai wa kodomo poi to omoimasu. Saya pikir perilaku ataupun tingkah laku seperti itu adalah kekanak-kanakan. Selanjutnya sonna koto iu no wa kodomo poi yo. Mengatakan hal seperti itu adalah kekanak-kanakan loh. Selanjutnya ada otokopoi. Otokopoi ya. Ini bisa diartikan maskulin ataupun seperti laki-laki ya, berkesan laki-laki. Atau kalau misalkan kita menyebutkan sifatnya perempuan yang seperti laki-laki, ya itulah tomboy gitu ya. Selanjutnya di sini penggunaannya adalah menggambarkan sebuah sifat, penampilan ataupun tingkah laku yang kesannya itu seperti laki-laki ya, kuat ataupun dewasa. Ini adalah kata sifat i ya. Contoh kalimatnya karewa totemo kodomo otokopoi seikaku desu. Dia memiliki sifat yang sangat maskulin. Kalau misalkan ke laki-laki ya berarti laki-laki sejati gitu ya. Kalau ke perempuan ya berarti tomboy. Selanjutnya sono haiyu wa otokopoi koe o shiteimasu ya. Aktor itu memiliki suara yang maskulin. Selanjutnya, ano hito wa mitame mo otokopoi desu. Orang itu juga terlihat maskulin ya penampilannya. Mitame itu penampilan. Selanjutnya, kanojo wa otokopoi fuku o konomimasu. Dia suka pakaian yang berkesan laki-laki ya. Padahal perempuan tapi suka pakaian yang laki-laki gitu ya. Harusnya wanita pakai rok tapi pakai celana. Misalkan seperti itu. Selanjutnya ada kosakata otonasi, artinya pendiam ataupun tenang ataupun penurut ya. Tidak ada sikap yang menolak gitu ya. Ini adalah kata sifat i digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sifatnya itu tenang, gak banyak bicara atau mudah diatur gitu ya, penurut. Contoh kalimatnya kanojo wa totemo otonasi seikaku desu. Dia memiliki sifat yang sangat pendiam. Selanjutnya, karewa otonasi ino katemas. Dia memelihara seorang anjing yang penurut. Selanjutnya, konokura sonoga kusewa minna otonasi desu. Semua murid di kelas ini itu pendiam, ya.
Selanjutnya, kodomo tachi wa jugyo chu ni otonashiku shite imasu. Anak-anak diam selama pelajaran berlangsung. Selanjutnya ada kosakata darasinai. Darasinai artinya adalah ceroboh, nggak rapi, nggak disiplin, lemah, ya, sembarangan gitulah ya. Ini adalah kata sifat digunakan untuk menggambarkan sebuah sikap ataupun perilaku atau tingkah laku yang nggak teratur, nggak rapi, ataupun nggak disiplin ya, semaunya aja. Contoh kalimatnya karewa fukuso ga itsumo darashinai. Penampilannya selalu ceroboh ya, selalu sembarangan. Heya ga darashinaku chirakateru. Ruangannya berantakan dan gak rapi ya. Selanjutnya, kanojo wa jikani darashinai. Dia tidak disiplin soal waktu atau terhadap waktu. Selanjutnya, darashinai seikatsu wa genko ni warui. Gaya hidup yang ceroboh, buruk untuk kesehatan ya, atau nggak bagus untuk kesehatan. Selanjutnya ada kosakata sumetai. Ini artinya dingin, ya sentuhan, sikap, cara berbicara gitu ya, dingin hati. Ini adalah kata sifat digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dingin secara fisik ya. Jadi artinya dingin benda gitu ya, misal air ataupun benda. Atau bisa juga mengarah kepada sikap seseorang yang dingin ataupun nggak ramah, cuek gitu ya. Contoh kalimatnya, konomizu atau temo sumetai desu. Air ini sangat dingin. Soto no kaze wa totemo sumetai. Angin di luar sangat dingin. Kanojo no kotoba wa sumetaku kanjiru. Kata-katanya terasa dingin. Selanjutnya, karewa toki-toki sumetai taido toru. Dia kadang-kadang mengambil sikap yang dingin. Selanjutnya ada kosakata komakai. Ini bisa diartikan rinci, halus, kecil, teliti ya. Ini adalah kata sifat digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sangat detail ya, kecil ataupun orang yang teliti dan perhatian pada hal-hal kecil gitu ya. Contoh kalimatnya karewa shigoto ga komakai desu. Dia teliti dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, saifu no naka ni komakai okane ga arimasu ka? Apakah ada uang kecil gitu ya di dalam dompet? Uang kerincing gitu ya. Atau uang kecil ya, uang receh. Selanjutnya, kanojo wa komakai koto kini si segiru. Dia terlalu memikirkan hal-hal kecil. Selanjutnya, kono hong ni wa komakai setsume ga kaite arimasu. Buku ini tertulis ataupun berisi penjelasan yang rinci. Selanjutnya ada ijiwa lunak. Ini artinya jahat, iseng, ataupun menyebalkan ya. Ini adalah kata sifatnya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sifatnya buruk, suka menyakiti perasaan ya, atau sering membuat kesulitan dengan sengaja. Contoh kalimatnya karewa toki-toki ijiwa lunak koto iimasu. Dia kadang-kadang mengatakan hal yang menyakitkan gitu ya. Selanjutnya, sensei wa seito ni ijiwaru na shitsumon o shimashita. Guru mengajukan sebuah pertanyaan yang sulit terhadap murid. Ya. Selanjutnya, kanojo wa ijiwaru na joudan o iu koto ga arimasu. Dia kadang-kadang berkata sebuah lelucon yang menyebalkan. Ya. Selanjutnya, sonoko wa ijiwaru na seikaku desu. Anak itu memiliki sebuah sifat yang jahat. Selanjutnya ada kosakata sunao. Ini artinya tulus, bisa patuh, bisa jujur terhadap perasaan sendiri ya. Jujurlah. Ya. Ini adalah kata sifatna, dia digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mudah menerima nasihat, ya, tidak keras kepala, atau jujur, ataupun terbuka dengan perasaan sendiri. Contoh kalimatnya, kanojo wa totemo sunao na seikaku desu. Dia memiliki sifat yang sangat tulus. Selanjutnya, kanojo wa jibun no machigai o sunao ni mitometa. Dia dengan tulus mengakui kesalahannya. Selanjutnya, sunao na kokoro o motsu koto wa taisetsu desu ya.
Memiliki hati yang tulus itu sangatlah penting. Selanjutnya, kodo mowa sunaoni oyano iyu koto kiku. Anak-anak dengan tulus mendengarkan apa kata orang tua. Selanjutnya, sojiki. Ini artinya jujur ataupun apa adanya. Ini adalah kata sifatnya, dia digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berkata jujur, tidak berbohong, ataupun bersikap apa adanya. Kalau yang sunao itu terbuka, gitu ya, jujur terbuka. Kalau ini jujur ke sikap dan perkataan ya. Contoh kalimatnya, karewa totemo sojiki na hito desu. Dia adalah orang yang sangat jujur. Selanjutnya, watashi wa itsumo sojiki de aritai. Saya ingin selalu jujur gitu ya, atau menjadi orang yang jujur. Selanjutnya, kanojo wa sojiki ni jibun no kimochi o hanashimashita atau hanashita. Dia berbicara jujur tentang perasaannya. Selanjutnya, sojiki ni iu to sono eiga wa amari omoshiroku nakatta. Jujur saja sih, film itu nggak terlalu menarik. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan diajukan di kolom komentar ataupun boleh menghubungi nomor saya ini ya, Sutrisno. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke video berikutnya.